Tidak. Kalau dia tidak bisa mewakili populasi, maka riset kita dianggap tidak memenuhi persyaratan sebuah karya ilmiah. Maka dari itu, kita hari ini akan mendiskusikan mengenai masalah sampel, kemudian bagaimana mendapatkannya. Jadi ada dua hal yang penting dari sampel. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan sampel, bagaimana cara mengambil sampel dari populasi. Yang kedua, berapa jumlahnya sampel yang bisa mewakili populasi. Dua hal itu yang kita akan diskusikan. Baik, saya akan share materinya pada Bapak Ibu. Bisa terbaca, Bu Ernika, Bu Sulemi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah. Ya. Jadi pertama tentu kita menyamakan persepsi dulu mengenai apa itu populasi. Populasi dikatakan di sini adalah suatu objek atau suatu subjek yang mempunyai kuantitas, jadi dia mempunyai jumlah tertentu, dia mempunyai karakteristik tertentu yang dipelajari oleh peneliti. Jadi ada jumlah, ada karakteristiknya, kemudian akan ditarik kesimpulannya dari populasi. Misalkan Bapak Ibu mau meneliti mengenai customer, kalau rumah sakit tentu pasien. Berarti jumlah total berapa total populasi itu pasien. Atau kalau mau mempelajari bagaimana perilakunya pelayanan medis, berarti yang menjadi populasi di sana adalah para perawat dan tenaga-tenaga medis lain. Nah, itu populasi. Kalau pada sebuah sekolah, kalau dia akan mempelajari bagaimana prestasi siswa, berarti siswanya adalah populasi. Kalau mengenai kinerja sebuah sekolah, berarti yang akan dilihat nanti bisa dilihat dari aspek gurunya, bisa juga dari aspek muridnya. Nanti tergantung dari mana yang mau dilihat. Jadi ada jumlahnya populasi itu, kemudian tentu ada karakteristiknya sehingga dia disebut sebagai suatu variabel. Sampel bagian daripada populasi tadi. Jadi kalau ada populasi diambil dari bagian itu, maka dia dijadikan sampel. Jadi yang mewakili populasi tadi. Baik. Nah, pertama kita akan mendiskusikan mengenai cara penarikan sampel. Secara garis besar ada
penarikan sampel itu secara random, secara acak. Yang kedua, non-random atau non-acak. Nah, kalau random itu jumlahnya sudah ditetapkan di awal dulu. Berapa jumlah sampling yang kita akan ambil sudah ditetapkan. Tinggal cara mengambilnya bagaimana. Nah, itu yang kalau non-random itu jumlahnya belum tentu ditetapkan di awal. Nah, mari kita lihat random. Random itu terbagi dari 4 ya. Simple, random sampling, pengambilan sampling secara acak sederhana, kemudian systematic random sampling, pengambilan sampel secara acak, tapi melalui pengambilan yang dilakukan secara sistematik. Kemudian stratified random sampling, sampel kita, populasi kita ada strata-stratanya, sehingga sampelnya pun diambil berdasarkan strata yang ada. Cluster random sampling. Nah, jadi sampel kita diambil berdasarkan cluster-cluster tertentu. Nah, kalau non-random, ada snowball, ada kuota, ada convenience sampling, ada purposive. Kita akan lihat satu persatu. Pertama, sampling acak sederhana, simple random sampling. Simple random sampling ini prinsipnya semua anggota dari populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih dalam sampel. Semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama terpilih untuk menjadi sampel. Jadi si peneliti tidak ada pilih kasih untuk mengambil sampel ini. Kalau waktu Bapak Ibu arisan mungkin ya, Bapak Ibu arisan, nah itu sampel pemenangnya kan diambil secara acak. Bikin daftar nama, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, terus dikocok, lalu diambil satu. Nah itu adalah acak random sampling. Ya. Cuman kalau waktu arisan jumlah yang diambil mungkin terbatas 1 atau sekitar 3 atau 5 gitu. Tapi kalau dalam pengambilan riset, jumlahnya nanti ditentukan berapa minimal, jumlah minimal. Itu jumlahnya ditentukan, ada kriterianya, ada ketentuannya yang mengharuskan kita mengambil sampel itu jumlah tertentu minimalnya berapa. Nah, jadi sekali lagi, simple random sampling adalah memilih sampling sedemikian rupa sehingga setiap anggota yang ada dalam populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Random sampling. Kemudian systematic random sampling, sistematik. Jadi ada ininya, sistematiknya. Jadi dalam hal ini yang pertama kali diambil itu adalah anggota yang pertamanya. Pertama anggotanya. Misalkan ada populasinya mungkin sekitar 300 orang karyawan. Terus setelah dicek berdasarkan ketentuan jumlah sampelnya, misalkan ditetapkan di sana misalkan 100 orang, di sampelnya 100,
maka cara sampling random sistematik ini yang diambil angka yang pertama dulu. Nah, sudah itu baru diikuti dengan anggota sampel-sampel berikutnya. Dilakukan atau dipilih secara sistematik. Contohnya begini. Ya, tadi kan dikatakan populasinya 100. Kita mau ambil sampelnya misalkan 10 orang. Jadi kalau di sini populasi 100 sampel 10, maka K-nya itu interval ya. 100 dibagi 10 berarti 10. Nah, yang ditetapkan pertama kali itu adalah anggota yang akan ditetapkan di awal dulu. Anggota awal ditetapkan pertama. Dalam systematic random sampling, anggota pertama ditetapkan di awal secara acak. Seperti yang tadi, masukkan ke kotak dari 100 populasi, daftar yang 100 atau di komputer ada 100, lalu diacak dapat nomor 5 misalnya. Nah, maka populasi anggota nomor 5 menjadi sampel yang pertama. Nah, di sini ada interval 10, tinggal menambahkan 10 saja. Sampel kedua adalah 5 ditambah 10. Kemudian berikutnya ditambahin 10 lagi. 25. Kalau di sini 5 tambah 10, 15. Kemudian 5 ditambah 2K-nya, 25. 5 ditambah 3 kali 5, 35. 5 dikali 4 kali 10, 40, dan seterusnya. Sehingga jumlah sampel keseluruhan di sini adalah 10, di mana anggota pertamanya 5 dengan intervalnya 10. Systematic random sample. Berikutnya adalah stratified random sampling. Kalau populasi kita itu ada stratanya, maka pertama kali dibagi dulu populasi itu sesuai dengan lapisan-lapisan atau kriteria stratanya. Misalkan kita mau membedakan sampel itu berdasarkan strata pendidikan. Tamat SMP, tamat SMA, tamat perguruan tinggi, 3 strata. Atau berdasarkan umur. Umur anak-anak, umur dewasa, atau umur lansia. Bisa. Berdasarkan lokasi. Lokasi di kota, di desa, bisa. Jadi tergantung strata yang kita mau tetapkan. Ya, contohnya ini, populasi kita ada 1.500. Misalkan ini berdasarkan ini ya, populasi kita mengenai pendidikan. 1.500 orang siswa, karyawan misalkan. Ada populasi karyawan kita ada 1.500. Kita mau mengambil sampel karena melakukan riset terhadap karyawan. Karyawan itu punya strata, di mana strata satunya itu misalkan lulus pendidikan SLP, kemudian strata keduanya lulus SMA, kemudian strata ketiganya lulus perguruan tinggi. Nah, lulus SMP 775, yang keduanya 525, yang strata ketiganya 200.
Bisa terdengar jelas suara saya, Pak Noviandi? Dengaran, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Terdengar, Pak. Jelas ya. Nah, di sini kalau populasi 1.500 lalu ditetapkan ukuran sampelnya 450, maka berdasarkan jumlah strata tadi itu diambillah secara proporsional. Totalnya adalah 450. Misalkan strata 1 775 dibagi 1.500 dikali 450 dapat 232. Begitu seterusnya sehingga jumlahnya adalah 450 orang sampel kita. Ini adalah stratified random sampling. Bapak Ibu yang akan melakukan penelitian dalam tesisnya, kalau akan menggunakan strata, maka cara pengambilan sampelnya demikian. Proporsional sesuai dengan jumlah strata. Nah, ini adalah cluster random sampling, di mana randomnya itu dilakukan terhadap kelompok, bukan pada anggota populasi. Nah, kelompok-kelompok tadi itu apa? Misalkan kita mau melakukan riset pemasaran di Indonesia. Indonesia adalah kelompoknya. Maka pertama kali tentu dipilih dulu. Di sini dikatakan klaster. Klasternya itu N-nya sama dengan 8. Kalau Indonesia berarti N-nya misalnya provinsi ada 35. Maka provinsinya N-nya 35. Lalu yang terpilih, banyak klaster yang ditetapkan untuk dipilih itu, di sini misalkan klasternya ada 8, maka yang akan dipilih untuk menjadi sampel kita itu adalah 3. Di sini klaster terpilih yang pertama adalah M2, M4, dan M7. Nah, selanjutnya masing-masing M itu akan ditetapkan lagi pilihan untuk kabupatennya. Nah, begitu seterusnya sampai ke desa atau RT RW. Jadi kalau riset tentang misalkan perhitungan jumlah pemilihan legislatif atau pemilihan presiden, ada lembaga riset yang melakukan, mereka bisa melakukan ini, cluster random sampling. Ya, baik. Sekarang adalah mengenai non-acak, non-random. Ada 4. Pertama, snowball. Snowball ini pertama kali sampel kita ditetapkan di awal, jumlahnya terbatas saja. Misalkan melakukan riset terhadap suku terasing, maka kita tetapkan dulu di awal itu respondennya kepala suku, kemudian satu orang masyarakat suku terasing tadi perempuan, satu laki misalnya, 3. Nah, kemudian dari masing-masing ini kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai riset yang kita lakukan, dan dengan kita melakukan
wawancara dengan 3 yang pertama ini, kita akan mendapatkan lebih lanjut siapa responden berikutnya yang kita akan dapatkan dari hasil wawancara tadi. Berdasarkan hasil wawancara itu, kita tahu, oh yang perlu didatangi lagi siapa. Nah, dengan demikian akan terjadi penambahan jumlah sampel setiap kali setelah selesai melakukan wawancara dengan responden. Nah, itu namanya snowball sampling, di mana jumlahnya makin lama makin besar sesuai dengan jumlah atau informasi yang kita dapatkan dari responden awal. Yang berikutnya lagi ada, kalau non-random, ada kuota. Nah, untuk kuota ini ditetapkan dulu terlebih dahulu jumlah respondennya. Kita mau responden jumlahnya 100. Nah, siapa yang akan kita tetapkan sebagai anggota yang akan dipilih itu terserah peneliti. Yang penting jumlahnya 100. Nah, siapa yang akan dijadikan responden itu tergantung dari si penelitinya. Nah, itu namanya kuota sampling. Yang ditetapkan adalah jumlah kuotanya. Ada lagi non-random ini convenience sampling. Pengambilan sampel berdasarkan tingkat kemudahannya saja. Jadi kalau Bapak Ibu di mal-mal atau di stasiun ada orang melakukan riset terhadap customer, apakah itu selera konsumen atau kepuasan pelanggan dan lain-lain, biasanya siapa saja yang ketemu, Pak, boleh mampir sebentar. Kalau tidak mampir, tidak jadi responden. Kalau dia mampir, langsung jadi responden. Jadi pengambilan sampel berdasarkan kemudahannya saja. Atau dia telepon dihubungi, apakah bersedia? Kalau bersedia langsung jadi responden. Kalau tidak, ambil lagi ya sampel lain, ditelepon lagi anggota lain. Ya, dengan demikian siapa yang ketemu saja, siapa yang bisa dijadikan responden, dia yang jadi sampel. Bisa juga dilakukan purposive sampling. Purposive sampling itu ialah menentukan sampel atas pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu. Ya, misalkan pertimbangannya tingkat kepakarannya. Tingkat kepakarannya. Jadi kalau kita mau meneliti mengenai leadership, misalnya, maka kita akan mengundang orang-orang yang pakar di bidang leadership. Maka dari sana kita akan mendapatkan samplingnya. Jadi kita tetapkan dulu siapa saja yang pakar dalam bidang leadership. Nah, dialah yang menjadi sampel untuk dijadikan dalam riset tadi. Baik, sebelum kita lanjut, barangkali perlu didiskusikan. Silahkan dari Bapak Ibu, ada yang mau mendiskusikan ini. Karena ini menyangkut kepada Bapak Ibu nanti dalam ujian nanti, justru ini yang paling banyak pertanyaan. Sampling berapa? Kemudian bagaimana cara ngambilnya? Silahkan. Sebelum kita lanjut. Bu Ernika. Iya. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Pak Novriandi ya. Silakan. Iya, Pak. Ya, kalau kita ngambil datanya itu dalam rentang waktu, itu masuk kategori mana ya, Pak? Rentang waktu. Iya, Pak. Oke.
Bapak sekarang mau meneliti mengenai harga saham misalnya. Iya, Pak. Harga saham ini ke depan diprediksi berapa. Kemudian Bapak lakukanlah mengambil datanya secara historis 10 tahun terakhir. Iya, Pak. Nah, pertanyaannya itu termasuk kategori mana? Iya, Pak. Gitu ya. Yang akan dijadikan sampel itu, kalau itu kan datanya ya, Iya, Pak. datanya yang diambil di belakangan. Tapi sampelnya itu perusahaan-perusahaan mana saja yang Bapak mau ambil? Perusahaan-perusahaan misalkan untuk saham itu yang akan dilihat perusahaan siapa saja. Nah, penetapan perusahaannya itu yang jadi sampel. Nah, kalau datanya ini Bapak menggunakan data historis. Oke. Begitu juga kalau misalkan ada risetnya mengenai kausal, sebab akibat, datanya dia mengambil data sebab akibat. Kalau Bapak datanya data historis. Nah, yang menjadi soal di dalam hal pengambilan sampel ini berapa banyak perusahaan yang Bapak akan ambil yang bisa mewakili. Bapak mau cek untuk wakil dari mana? Misalkan seluruh Indonesia yang Bapak lihat. Itu berapa banyak perusahaan yang akan diambil. Nah, itu yang perlu sampelnya. Atau perusahaan manufacture saja. Nah, manufacture berapa banyak perusahaannya? Apakah Bapak mau membaginya berdasarkan klaster? Nah, kalau masuk klaster nanti masuk ke dalam yang tadi. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Noviadi, ya, Pak. Itu apakah data historis itu masuk ke dalam pengambilan sampel? Enggak, bukan itu datanya. 10 tahun terakhir boleh. Berarti pengambilan sampelnya itu berfokus ke objeknya ya, Pak? Ke objeknya. Iya, Pak. Perusahaannya. Yang mewakili BUMN itu berapa banyak? Iya, Pak. Nah, bisa dianggap dia sebagai sampel mewakili BUMN. Iya. Ada sekitar 300 BUMN. Bagaimana Bapak mau menetapkan berapa jumlah yang bisa dijadikan sampel? Ada metodenya nanti, berapa jumlahnya, kemudian bagaimana cara mengambilnya. Cara mengambilnya seperti yang ini. Ada yang random, ada yang non-random. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Nafriandi. Silakan Bu Ernika. Pak, kita bebas nggak memilih ininya, Pak? Apakah kita memilih random sampling atau yang lainnya, Pak? Atau ada apa namanya kayak peraturan tertentu bahwa kita mengambil sampelnya itu apakah yang sampel random atau yang non random gitu? Ada nggak aturannya, Pak? Oh, ada. Kalau penelitian yang Ibu Ernika lakukan terhadap hubungan dilakukan secara kuantitatif, itu pengambilannya random. Pengambilannya random. Jadi Ibu misalkan mau meneliti, Ibu di rumah sakit ya? Rumah sakit. Nah, misalkan mengenai pelayanan medis. Nah, itu Ibu akan melihat pelayanan medis dari sisi hubungan kausal, hubungan sebab akibat. Nah, untuk meningkatkan mutu pelayanan apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi pengaruh dari beberapa variabel mungkin terhadap mutu pelayanan. Nah, itu masuk kategori random. Jadi responden
Ibu di populasinya itu diambil beberapa untuk dijadikan sampel. Kalau non random ini penelitian kualitatif. Jadi jumlahnya dari awal itu belum tahu. Baik. Silahkan yang lain. Ibu Rika mungkin. Ibu Rika, silakan Bu. Pak, memastikan lagi. Berarti kalau mengambil samplingnya tadi untuk surveinya adalah kelompok tertentu, berarti itu masuk ke sistematik ya Pak? Maaf. Ya, Ibu populasinya siapa? Saya rencana sih ngambil untuk samplingnya nanti adalah ibu yang melahirkan, Pak. Nah, ibu-ibu yang melahirkan pasien ya, pasien yang melahirkan. Terus pertanyaannya? Berarti itu adalah orang tertentu ya Pak, masuk sama seperti yang ke sistem yang mana tuh Pak masuknya? Surveinya. Apa kira-kira risetnya mengenai apanya? Mengenai ibu melahirkan? Saya sih gini Pak, rencananya sih pengaruh sampling itu terhadap sampling yang diberikan kebetulan di perusahaan saya ada sampling untuk ibu melahirkan. Jadi saya mau mensurvei gitu loh Pak. Mensurvei pengaruh sampling terhadap minat beli atau ibu setelah melahirkan terhadap suatu produk. Oh, minat beli ibu melahirkan terhadap ya melahirkan terhadap produk tertentu ya. Ya. Nah, di sini kan berarti ada minat beli yang mau dilihat. Pengaruhnya apa saja yang menyebabkan seorang ibu yang melahirkan itu mau membeli produk. Nah, nanti ibu akan lakukan identifikasi, menetapkan apa saja yang bisa menyebabkan seorang ibu yang melahirkan itu berminat membeli atau tidak membeli produk tertentu tadi, produk A misalnya. Nah, nanti ibu akan pertama identifikasinya akan mencari dulu tahu apa saja secara teori yang orang menetapkan membeli atau tidak. Apakah itu mutu produk, apakah itu promosi. Nah, itu kan Ibu jadikan variabelnya. Setelah Ibu dapatkan itu, baru Ibu lakukan perumusan masalah. Jadi sebenarnya Ibu mau mengecek variabel tadi pengaruhnya terhadap minat beli untuk menentukan yang mana saja yang mempengaruhi minat beli tadi. Nah, itu namanya risetnya riset kausal, hubungan sebab akibat. Sebab akibat dilakukan secara kuantitatif sehingga ibu memilih respondennya itu ibu melahirkan tadi itu menggunakan random. Gitu. Datanya nanti akan Ibu gunakan data kuantitatif yang diolah secara statistik sehingga Ibu dapatkan variabel mana yang nanti sebetulnya mempengaruhi daya beli tadi, minat beli, kemudian bagaimana bentuk pengaruhnya dan seberapa besar pengaruh. Jadi dengan demikian Ibu menggunakan statistiknya nanti statistik regresi, jadi sebab akibat. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya.
Ya. Baik, Pak Fajrul, silahkan. Kalau ada yang bertanya. Pak, saya ingin menanyakan Pak terkait cluster random sampling tadi Pak. Di contoh tadi kan misalnya dari 8 cluster itu nanti akan dispesifikkan menjadi tiga nanti akan kita pilih lagi cluster-cluster lebih kecilnya lagi Pak. Nah, penentuan cluster mana yang kita pilih dari 8 menjadi 3 misalnya itu berdasarkan kriteria yang dibuat oleh peneliti atau ada kriteria-kriteria khusus Pak? Cluster ya. Betul Pak. Ini ya. Pertanyaannya Pak Fajrul bagus nih. Apakah jumlah klaster tadi berdasarkan kriteria tertentu? Ya, banyak klasternya. Secara umum ada ketentuan minimal 30%. Ya. Jadi 30% kalau dari sampel ya Pak? 30%. Dari populasi maksudnya Pak? Dari jumlah klaster-klasternya. Misalkan kita kan belum ke populasi. Kalau klaster nih kita urut dulu. Misalkan kita mau meneliti mengenai pemasaran sebuah produk di Indonesia. Jadi klasternya itu ialah kita tetapkan pertama kali adalah provinsinya dulu. Provinsi mana yang kita mau lakukan risetnya. Ya, misalkan jumlah provinsi itu 35 misalnya. 35 provinsi. Nah, provinsi jumlah yang kita akan jadikan sampel itu sepertiganya. 30%. Jadi dari 35 bagi 3 sekitar 10-an ya. 10. Nah, 10 itu adalah klaster terpilih. Seperti di sini ada klasternya 8, kemudian dia pilih jadi 3. Dari 8 diambil 3. Kalau kita provinsi 35, ambil 10 misalnya ya. Kemudian dari klaster terpilih tadi, provinsi yang terpilih, kita tetapkan lagi kabupatennya. Itu juga 30%. Dari kabupaten itu turun lagi ke bawah kecamatannya. Jadi yang terpilih lagi. Dari kecamatan sampai selanjutnya RT RW. Itu klasternya. Kalau itu provinsi. Seperti yang dilakukan dalam quick count itu ya. Untuk menghitung suara pada waktu pemilu, mereka menggunakan sistem klaster begini sampai nanti ditetapkan tempat suara itu. Jadi ditetapkan mana saja. Nah, dari situlah nanti akan didapatkan hasil. Nah, hasilnya ini bisa mewakili dari populasi. Pak Fajrul mau meneliti apa? Teman-teman, ya Pak, saya penelitiannya nanti di tempat kerja saya Pak, di bidang rumah sakit. Rencananya sih saya mau meneliti tentang pengaruh implementasi fungsi manajemen dan pelaksanaan mentoring oleh kepala ruangan terhadap turnover intention perawat pelaksana itu Pak. Oh, ini menarik nih. Fungsi manajemen dan mentoring, Pak. Mentoring itu bagaimana pengaruhnya terhadap turnover intention. Pak. Ya. Yang Bapak maksud turnover intention apa? Keinginan
Memang banyak ya di sana. Trennya itu kalau kita lihat seperti itu, Pak. Angka turnover-nya cukup tinggi. Jadi saya menganalisis gitu ya, Pak, karena angka turnover yang cukup tinggi kan pasti diawali dengan keinginan dulu, Pak, sebelum ya. Jadi saya pengen lihat keinginan tuh seberapa besar sih gitu, Pak. Ini Bapak sudah dapatkan variabelnya, kemudian ininya topiknya menarik, kemudian juga nanti ada isu tentunya ya, ada isu dari masing-masing variabel yang Bapak pilih ini. Kalau ini hubungan kausal sebab akibat, apakah fungsi manajemen akan mempengaruhi turnover, apakah mentoring mempengaruhi turnover, Bapak bisa cek nanti melalui analisis statistiknya akan keluar nanti hasilnya apakah itu berpengaruh, seberapa besar pengaruhnya, bagaimana bentuk pengaruhnya. Sehingga Bapak bisa melakukan rekayasa untuk menekan jumlah keinginan orang pindah kerja itu dengan dua variabel ini. Jadi sampelnya secara random. Nah, sekarang kita sebentar lagi kita akan melihat bagaimana menetapkan jumlahnya. Sampel. Jadi sebelum itu mungkin ada yang lain, silahkan. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Biar sama-sama kita bertatap muka di online ini. Ya. Bu Suci mungkin, silakan Bu Suci. Ya, Pak. Silakan. Masih nyimak, Pak. Oh, iya, iya. Ibu Dewi Sartika, silakan. Ya, terima kasih Pak Aswin. Ya. Saya itu ada rencana untuk meneliti sebuah rumah sakit di Kota Bogor, Pak. Yang ingin saya tanyakan, kan ini terkait dengan minat kunjungan masyarakat terhadap rumah sakit tersebut. Populasi di Kota Bogor ini, misalnya ada berapa per ribu gitu ya Pak ya. Berarti kan saya harus menentukan sampel dari sekian banyaknya populasi ya Pak ya. Kemudian terkait dengan rumah sakit tersebut saya menetapkan syarat Pak, misalnya pernah mengunjungi rumah sakit tersebut dan menjadi warga Kota Bogor dan kira-kira untuk sampelnya sendiri masuknya ke bagian mana ya Pak ya? Ya,